Tari sebagai hiburan. Pengertian, tari merupakan karya seni gerak yang merupakan perwujudan kebudayaan suatu daerah. Menurut M. Jazuli, dalam buku Telaah Teoritis Seni Tari 1994 menyebutkan bahwa ada 4 fungsi tari bagi masyarakat, yaitu tari sebagai upacara, tari sebagai hiburan, tari sebagai pertunjukan, dan tari sebagai pendidikan. Sehingga salah satu fungsi tari bagi masyarakat adalah sebagai media hiburan. Seni tari yang tidak mementingkan keindahan melainkan untuk kepuasan individu sehingga bersifat spontanitas adalah fungsi seni tari sebagai media hiburan. Endang Rati dalam jurnal Fungsi Tari sebagai Seni Pertunjukan 2001 menyebutkan tari sebagai media hiburan mempunyai maksud untuk memberikan kesempatan bagi penonton yang mempunyai kegemaran menari atau menyalurkan hobi dan mengembangkan keterampilan atau tujuan-tujuan yang kurang menekankan nilai seni atau komersil. Hal tersebut karena fungsi seni tari sebagai media hiburan bertujuan untuk menghibur masyarakat, memeriahkan juga merayakan suatu pertemuan, di mana seseorang dalam pertemuan bisa ikut menari untuk mengekspresikan perasaannya tanpa harus khawatir tentang keindahan gerakannya. Ciri-ciri fungsi tari sebagai media hiburan menurut Suparjan dalam buku Pengantar Pengetahuan Tari 1983. Ciri-ciri fungsi tari sebagai hiburan adalah 1. Perasaan bahagia dan gembira menjadi hal utama. 2. Gerakan tari yang sederhana. 3. Gerakan tari yang mudah dipelajari. 4. Gerakan tari yang memungkinkan spontanitas. 5. Ritme yang sangat mudah, jelas dan juga merangsang keinginan menari. 6. Iringan musik vokal yang praktis atau musik yang sederhana baik hanya tepuk tangan maupun nyanyian. 7. Kostum tarian yang bebas. 8. Tata panggung dan proporsi bersifat bebas dan bisa diselenggarakan di mana saja. Fungsi tari sebagai media hiburan bagi masyarakat adalah tari doger kontrak yang berasal dari daerah Subang. Menurut Dera Dwi Desyani dan Lia Amelia dalam jurnal Tari Doger Kontrak tahun 2018, istilah doger menunjuk pada penari wanita yang disebut ronggeng dalam kesenian ketuk tilu, sementara kontrak merujuk pada pegawai kontrak yang bekerja di sebuah perkebunan Kinar, Jawa Barat. Dalam tari doger kontrak, seseorang ronggeng akan menari untuk menghibur rakyat, berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Para pekerja dan masyarakat juga bisa ikut menari secara spontan untuk meramaikan tari doger kontrak. Masyarakat yang ikut menari tak perlu pusing dengan gerakan atau pakaian mereka, dengan bebas bisa mengekspresikan dirinya untuk bergembira bersama-sama. Tari kecak. Sejarah. Di tahun 1990-an, seniman Bali bernama Wayan Limba dan pelukis asal Jerman bernama Walter Spies menciptakan tarian kecak. Tarian ini terinspirasi dari ritual tradisional yang dilakukan masyarakat Bali yang kemudian diadaptasi dalam cerita Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan sebagai pertunjukan seni saat turis datang ke Bali. Tari kecak biasanya dilakukan oleh puluhan laki-laki bertelanjang dada dan mengenakan kain kotak-kotak di pinggang hingga atas dengkul. Tari kecak pertama kali dipentaskan di beberapa desa, salah satunya adalah Desa Bona, Gianyar. Namun berkembang ke seluruh daerah di Bali dan selalu dihadirkan saat kegiatan-kegiatan seperti festival yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Jumlah penari. Umumnya tari kecak dimainkan oleh 50 penari laki-laki. Dari semua penari akan mengeluarkan suara cak sehingga membentuk musik secara akapela. Salah satu orang akan bertindak sebagai pemimpin yang memberi nada awal. Seorang lagi bertindak sebagai penekan yang bertugas memberikan tekanan nada tinggi atau rendah, dan seorang lagi bertindak sebagai dalang yang mengantarkan alur cerita. Di tahun 1979, tari kecak pernah dilakukan oleh 500 penari. Namun rekor tersebut dipecahkan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan yang menyelenggarakan kecak kolosal dengan 5.000 penari pada 29 September 2006. Gerakan dan properti tari kecak. Gerak penari kecak tidak harus mengikuti pakem-pakem tari yang diiringi oleh gamelan, sehingga dalam tari kecak ini gerakan tubuh penari lebih santai dan lebih diutamakan adalah jalan cerita dan perpaduan suara. Tarian kecak juga disebut dengan ritual Sang Hyang,
Dalam tarian ini ada beberapa properti yang terlihat, yaitu api, berapi, bunga kamboja, gelang kerincing, selendang hitam putih, topeng, hingga tempat sesaji yang membuat tari kecak terkesan semakin sakral dan mistis. Makna pertunjukan tari kecak. Ketika menonton tari kecak, pastikan kamu membaca skrip ringkas yang diberikan saat membeli tiket agar memahami makna dari tarian kecak. Tari kecak merupakan ritual Sanghyang atau tradisional menolak bala yang diselipkan kisah Ramayana di dalamnya. Tari kecak menceritakan tentang pencarian permaisuri Sinta. Raja Rama dibantu oleh Hanuman. Hanuman lalu memporak-porandakan tempat penyekapan permaisuri Sinta dengan membakarnya. Namun Hanuman justru terkepung oleh prajurit raja dan Rahwana dan hampir terbakar. Pada awalnya Raja Rama mengalami kekalahan, tetapi tidak menyurutkan kesungguhan Raja Rama menyelamatkan permaisurinya. Raja Rama berdoa dengan sungguh dan kemudian berusaha kembali. Pada akhirnya Raja Rama dapat menyelamatkan permaisurinya. Sehingga makna nilai moral dalam tarian kecak ini ialah kasih yang tulus akan menang dengan doa dan kesungguhan. Pola lantai. Pola lantai tari kecak adalah melengkung dengan barisan penari yang duduk akan membentuk lingkaran dengan ruang kosong di bagian tengahnya. Kostum yang dikenakan adalah kamen berwarna hitam yang dilapisi oleh kain berwarna merah dan poleng dengan penari yang bertelanjang dada. Tari Merak. Sejarah. Tari Merak diciptakan oleh seniman sekaligus koreografer tari asal Jawa Barat bernama Raden Terje Soemantri pada tahun 1950-an. Tarian ini diambil dari gerakan-gerakan indah dari burung merak. Pada mulanya, tarian ini diciptakan untuk menghibur para delegasi konversi Asia Afrika pada acara resepsi di Bandung tahun 1955. Sejak terciptanya tari merak karya Terje, ini dipertunjukkan 5 kali. Yang pertama pada tahun 1955, serangkaian kegiatan KAA di halaman Gedung Pakuan. Tahun 1955 di Bandung, tepatnya di Hotel Orient, dalam rangka menyambut kehadiran Voroshilov. Pada tahun 1957, Presiden Rusia di Gedung Pakuan di Hotel Safov Roman pada tahun 1958. Dan persetujuan tari di GPK pada tahun 1958. Hingga pada tahun 1963, setelah sepeninggalan Raden Terje Soemantri, tari merak ini disempurnakan kembali oleh muridnya yang bernama Irawanti Durban. Struktur koreografi tari merak ini diolah kembali. Tari merak pun mulai dikenal secara luas seiring perkembangan zaman. Makna gerak tari merak. Tarian ini mampu menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat karena gerakannya yang indah. Gerakan dari tari merak sendiri memiliki makna, yaitu perwujudan atas rasa kagum terhadap keindahan burung merak di alam bebas. Tata cara dan gerakan tari merak terinspirasi dari gerak-gerik burung merak jantan yang memiliki bulu-bulu ekor yang cantik dan mempesona saat memikat berak betina. Walaupun begitu, tarian ini ditarikan oleh perempuan. Gerakan tari merak sendiri memiliki nilai keceriaan dan keanggunan. Tari merak memiliki gerakan yang gemulai, anggun, dan mempesona, layaknya burung merak. Selain itu, nilai keceriaan dan keanggunan itu didukung oleh juga kostum yang berwarna-warni dan aksesoris yang melengkapi. Ciri khas dan fungsi tari merak. Ciri khas dari tarian ini adalah menjadi salah satu tarian modern kontemporer. Ini karena gerakan yang diciptakan bebas menggunakan kreasi sendiri. Selain itu, berikut adalah ciri khas sekaligus fungsi dari tari merak. Busana atau kostum dengan motif layaknya burung merak. Tarian ini memiliki kostum berupa sepasang sayap yang mirip dengan ekor burung merak. Selain itu, terdapat mahkota juga untuk kepala. Gerakan pada tari merak sama dengan tingkah laku burung merak jantan yang mencari perhatian dari burung merak betina. Berikut merupakan fungsi tari merak. Tari merak merupakan tarian berpasangan. Tari merak kerap ditampilkan pada saat acara penyambutan tamu atau pada saat acara hajatan. Tari merak kerap ditampilkan untuk menyambut tamu atau acara besar lainnya.
tari merak ditampilkan untuk persembahan kepada para tamu dalam acara resepsi pernikahan. Tari merak sebagai penyambut tamu agung pada setiap acara atau ritual. Tari merak sebagai penyambut rombongan tamu pengantin pria saat menuju pelaminan. Sebagai salah satu karena memperkenalkan budaya Indonesia ke tingkat internasional. Pola lantai tari merak. Tari merak memiliki 3 pola lantai, yaitu pola lantai melingkar, pola lantai horizontal, dan pola lantai diagonal. Pola lantai melingkar dalam tarian merak, pola lantai ini dilakukan secara melingkar dan menghadap ke arah luar. Properti tari merak. Properti tari merak meliputi kostum yang digunakan oleh penari. Tari merak memiliki deterdapun. Bagian-bagian kostum dari tari merak adalah sebagai berikut. Bagian kepala menggunakan singger, sanggul, tutup sanggul, bunga sanggul, susuping, dan suwe. Bagian badan menggunakan apok, beur, soda, sinjang, kaji atau kece, dan buntut merak. Bagian tangan menggunakan kilat bahu dan gelang tangan. Tari Gambyong. Sejarah. Tarian Gambyong merupakan kesenian tari asli yang berasal dari daerah Surakarta. Tari ini terus berkembang hingga ke daerah Jawa sekitarnya. Dahulu, tari Gambyong dibawakan saat raja menyambut para tamu serta sebagai tontonan upacara adat keraton. Fungsi tari Gambyong. Awalnya tari Gambyong hanya dilakukan ketika rakyat hendak menanam padi. Namun seiring perkembangan zaman, terjadi perkembangan yang menjadikan tarian ini lebih dikenal. Masyarakat mulai menggelar pementasan tarian Gambyong untuk upacara adat maupun cara rakyat. Kemudian setelah masuk ke lingkungan keraton, tarian ini juga digunakan untuk menyambut tamu kehormatan kerajaan. Gerakan tari Gambyong. Terdapat 3 gerakan dalam tari Gambyong, yaitu gerakan awal atau maju beksan, gerakan utama atau beksan, serta gerakan penutup atau mundur beksan. Gerakan tarian ini lebih menonjolkan keluasan kaki, tangan, tubuh, serta kepala penari, sedangkan gerakan dasarnya berada pada kepala dan tangan saat. Gerakan tari Gambyong dilakukan dalam tempo pelan dan sangat hati-hati. Setiap gerakannya mengandung makna atau gambaran dari kecantikan wanita Jawa. Sorot mata penari yang teduh selalu memandang jari jemari tangan yang menambah suasana kelembutan dan keanggunannya. Kaki penari melakukan gerakan mengikuti irama musik gamelan yang harmonis dan lembut. Ekspresi wajah penari juga menunjukkan senyuman anggun serta keanggunan saat melakukan tarian ini. Kelembutan gerakan ini merupakan karakteristik yang menjadikan tari Gambyong menarik untuk dipelajari. Meskipun tarian ini dulunya hanya dipelajari oleh orang-orang lingkungan kerajaan, namun kini masyarakat umum juga dapat mempelajari. Kostum penari Gambyong. Dalam menarikan tari Gambyong, para penari harus memakai pakaian tradisional khas Jawa. Kostum tarian ini terdiri dari kebaya dan kamben dengan bahu terbuka, menggunakan kain bermotif batik yang disebut jarit atau jarik, serta dilengkapi dengan selendang yang dikenakan di atas bahu sebagai properti pelengkap. Selendang tersebut sekali akan dimainkan dengan cara dikibaskan dengan gerakan lembut. Umumnya selendang yang digunakan berwarna kuning keemasan. Riasan wajah juga diberikan agar penari terlihat semakin cantik dan anggun saat menari. Riasan tersebut sesuai dandanan Jawa sehingga memberikan kesan lembut. Sebagai rambut pun ditata menggunakan sanggul sesuai kebudayaan Jawa. Iringan gamelan tradisional. Hampir seluruh tarian tradisional menggunakan musik sebagai pengiring. Begitu pula dengan tari Gambyong yang dilakukan dengan iringan gamelan Jawa. Gamelan tersebut terdiri dari seperangkat alat musik meliputi gong, kendang, kenong, dan gambang. Pada kendang merupakan alat musik utama dalam tarian ini. Tabuhan pemain kendang memberikan tempo dan ritme bagi gerakan penari sehingga memberikan suguhan yang indah. Selain itu, terdapat pula nyanyian dari sinden yang menyanyikan langgam Jawa. Pola lantai. Pola lantai tari Gambyong adalah pola garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Makna tari Gambyong. Tari Gambyong pada awalnya dilakukan pada upacara ritual pertanian yang bertujuan untuk mengharapkan kesuburan tanaman padi dan memperoleh panen yang melimpah.
Dalam tarian ini, Dewi Padi, Dewi Sri digambarkan sebagai penari-penari yang bergerak dengan lemah gemulai. Dengan berubahnya fungsi tarian ini, tari gamyong memiliki makna keindahan dari gerak lemah gemulai yang menggambarkan sebuah kelembutan dan keindahan seorang wanita.